ini kan kebanyakan orang kan dipencet-pencet kayak gini kan, itu supaya tahu. Ya nggak usah, ini kalau dipencet kayak gini ya kasihan pembelinya ya, penjualnya ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan antara jengkol muda yang biasa untuk dilalap atau lalapan atau ulam makan, dan jengkol yang sudah tua atau minimal sudah bisa digoreng ya, untuk membuat sambal atau olahan jengkol lainnya ya. Tapi sebelum itu saya minta dukungan kalian semua supaya channel saya bisa berkembang lagi dan saya bisa membagi berbagai tips-tips, terutama buat ibu-ibu yang sering kesulitan membedakan mana sayur-sayuran atau tentang sayuran lainnya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan sertakan komennya. Oke, langsung saja ini dia cara membedakan. Nah, ini perbedaan jengkol yang sudah tua. Nah, ini yang tua, kelihatan dari besarnya, sama yang masih muda ya. Ini masih muda. Ini yang masih muda. Ini kalau dari kulitnya ya. Ini perbedaannya ini. Ini ya cenderung besar dan bulat. Sedangkan yang masih muda dia masih gepeng. Ini. Nah, kalau kita lihat dari ini teks ukuran, kalau dari ukuran dia hampir sama kayaknya. Dan kemungkinan bisa jengkol muda itu lebih besar ukurannya dari segi ukuran. Tapi yang membedakan dia itu, tahu cara membedakan dia, tahu dia muda itu jengkol muda dengan jengkol tua itu. Oke, jangan lupa ya guys, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga ya guys. Oke, Selamat nonton, enjoy. Saat kamu meraba di sini, jengkol muda ini sedikit teksturnya sedikit kasar ya. Jadi kalau Anda raba begini dia kasar. Nah, sedangkan yang jengkol yang sudah tua, kalau Anda raba dia sedikit licin ya, permukaannya sedikit licin. Iyo licin sabana licin. Sangat tua, sudah bisa kalau ini untuk direndang sudah bisa direndang. Kalau ini kan masih kategori jengkol sambal ya, buat disambal. Nah, kalau jengkol udah rendang, karena jengkolnya sedang susah sekarang ya, jadi saya kasih yang antara membedakan jengkol muda dan jengkol sambal saja ya. Nah, jengkol sambal ini dia sedikit licin, sedangkan jengkol muda dia kasar. Nah, di situ saja sudah bisa membedakannya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu atau sobat-sobat semua mau belanja ke pasar membeli jengkol, itu cara membedakannya nggak usah dipencet-pencet kayak gini kan. Kalau ini kan kebanyakan orang kan dipencet-pencet kayak gini kan. Itu supaya tahu. Ya nggak usah. Ini kalau dipencet kayak gini ya kasihan pembelinya ya, penjualnya ya. Kadang-kadang dia kan udah dipencet, ditaruh lagi kan, ambil yang lain lagi ya, dia akan melukai kulit dari jengkol ini dan dia akan menghitam ya. Dan selain itu juga dia akan merusak tekstur dari jengkol ini ya. Jadi jengkolnya agak sedikit hitam. Nah, jadi nggak perlu ditekan-tekan kuku gini ya. Kadang-kadang kuku kita ini kan kotor ya. Ya ini kan buat dimakan. Jadi kuku kotor di ini kayak gini kan nggak enak aja kan gitu kan, makanan ini kan. Masalah ini makanan ya, buat dimakan. Nah, cukup begitu saja ya, nggak perlu dicek-cek kayak gini. Cukup diraba, dia sudah sedikit kasar. Nah, sedangkan yang jengkol yang sudah hampir tua, dia sudah halus, permukaannya sedikit halus. Dan juga dilihat dari tekstur dia memang sedikit bulat ya, sedikit gembung,
sedikit apa namanya itu, sedikit gendut ya. Dibanding ini dia agak sedikit, memang masih tipis ya. Tapi kalau sekali lewat Anda pasti bingung bagaimana cara membedakannya. Nah, disitu saja tips saya. Dan semoga bermanfaat ya. Itu saja tadi pembahasannya. Membedakannya cukup dirabas begini saja, dia kasar. Itu ciri jengkol muda. Sedangkan jengkol yang sudah tua dia sudah licin, jadi nggak perlu dipencet-pencet kayak gini ya. Itu aja udah bisa membedakannya. Dan dari segi ukuran dia memang sedikit lebih keras ya. Kalau ditekannya, kalau mau nekan kayak gini aja ya, dia keras. Sedangkan yang muda dia masih lembut. Oke, gitu aja ya. Terima kasih.